Apa sih sebetulnya tujuan iman kita itu? Kita datang ke persekutuan doa, kita setiap minggu datang ke gereja, bahkan setiap hari kita membuka Alkitab, kita berdoa, kita mencari Tuhan, mengikuti doa malam. Mungkin di gereja ada yang doa pagi, kita juga ikut. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi tujuan iman kita itu? Mungkin di antara kita ada yang menjawab secara berbeda-beda. Aku mau datang ke gereja rajin supaya usahaku lancar, karirku baik. Ya, mungkin di antara kita ada yang menjawab seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar dari Petrus. Apa yang Petrus katakan kepada kita yang menjadi tujuan iman kita? Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita semua. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui nats pada siang hari ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya tujuan iman kita yang Alkitab ajarkan itu adalah keselamatan jiwa kita. Ya. Keselamatan jiwa kita. Namun dengan kehidupan dunia yang penuh dengan gemerlap dan kemewahannya, yang setiap hari kita saksikan di televisi, yang setiap hari kita saksikan di sepanjang jalan yang penuh dengan iklan-iklan, membuat tujuan iman kita itu menjadi hilang. Tujuan iman kita yang sejati tentang keselamatan jiwa itu menjadi hilang. Karena iklan-iklan tadi, kita datang ke gereja pikirannya bukan lagi keselamatan jiwa kita di dalam Kristus Yesus, tapi bagaimana hartaku, tahtaku, kemuliaanku, semua kemewahan dunia ini bisa aku raih.
Betul enggak, Bapak Ibu Saudara? Tanpa kita sadari, ternyata kita datang ke gereja itu tujuannya bukan lagi berbicara tentang keselamatan jiwa, tapi tentang harta, tahta, kemuliaan. Tuhan, kamu kan berjanji, ya kan? Kalau aku kasih perpuluhan, kalau aku kasih ini, engkau akan membalasnya ribuan kali lipat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Fokus kita bukan lagi kepada keselamatan jiwa yang dikatakan oleh Petrus, tapi kemuliaan, harta, tahta. Saudara, tahukah engkau bahwa ketika Tuhan Yesus yang adalah firman itu menjadi manusia, dia pun mendapatkan ujian yang sama seperti yang kita alami. Kalaupun hari ini Tuhan Yesus masih hidup, andaikan zaman sekarang ya, pada waktu iblis itu membawa dia naik ke atas gunung. Iblis itu kalau zaman sekarang ya saya katakan, ditunjukin iklan-iklan, tas branded, ya, rumah mewah, semua harta kemuliaan dunia, ya, nama keren seperti artis-artis itu, seperti aktor-aktor itu. Dan kemudian iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kamu lihat semua kemewahan dunia ini? Aku akan beri itu kepadamu. Perhatikan, aku akan beri itu kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Namun dengan tegas Tuhan Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan lain kata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk kita tidak terbuai dengan semua kemewahan dunia. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk kita tidak melihat kehidupan yang fana, tetapi kita bisa melihat kehidupan yang akan datang. Lalu kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Artinya kematian di atas kayu salib ini, penghinaan ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia, bukan berbicara tentang kemewahan, bukan berbicara tentang harta, bukan berbicara tentang popularitas kita semakin meningkat, tapi Tuhan Yesus datang untuk mati bagi keselamatan jiwa kita. Jadi Tuhan Yesus itu fokus, dan dia tidak terdistorsi atau tidak teralihkan oleh godaan yang iblis tawarkan kepadanya. Dia bisa melihat bahwa dia hadir di dunia untuk mati menebus jiwa-jiwa umat manusia. Saudara, hal yang sama seharusnya juga itu terjadi kepada kita. Ketika kita melihat kepada dunia ini, kita berani berkata tidak. Yohanes berkata, semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu sedang lenyap dengan dunia. Saudara, kita harus belajar fokus kepada tujuan
iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus juga berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat karat tidak merusakkannya. Kalau di bumi itu ngengat karat merusakkannya, ini fana, ini sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang berhadapan dengan tantangan yang sama yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di atas gunung itu, ketika iblis memperlihatkan semua kemewahan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa fokus. Jangan sampai kita ini terjebak memperalat iman kita untuk kepentingan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan. Jangan sampai kita ini terjebak. Siapa itu manusia yang terjebak memperalat iman untuk kepentingan dunia? Tuhan Yesus seringkali menyebut orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang munafik, yang nampaknya menjalankan ibadah mereka, yang nampaknya menjalankan ritual keagamaan mereka dengan penuh saleh, takut akan Tuhan nampaknya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Semua yang kamu lakukan itu hanya untuk dilihat orang. Dalam arti kamu hanya mencari kemuliaanmu sendiri. Semua yang dilakukan itu hanya untuk mendatangkan keuntungan pribadi secara dunia. Kalau Paulus katakan peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh ahli Farisi dan ahli Taurat, rajin berbakti, rajin melakukan ritual-ritual keagamaan, hanyalah untuk mengejar keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, janganlah sampai iman Kristen kita itu terjebak seperti ahli Taurat dan Farisi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca tentang bendahara yang tidak jujur, di situ dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus menyebut orang Farisi dan ahli Taurat itu sebagai hamba-hamba uang, hamba-hamba dunia. Dan Tuhan Yesus mengatakan kamu itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Walaupun menjalankan ritual ibadah mereka dengan nampak saleh, nampak suci, nampak kudus, tapi Tuhan Yesus berkata kamu tidak masuk. Jangan sampai saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu, aku kan mengusir setan demi namamu, aku kan melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak kenal. Apa yang kamu lakukan itu hanya untuk memuaskan dirimu sendiri, ritual keagamaanmu, semuanya itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak kenal kamu. Nyala kamu ini pembuat kejahatan. Saudara, janganlah itu sampai menimpa kita. Jangan sampai kualitas iman Kristen kita itu seperti Farisi dan ahli Taurat.
Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih tahun 2019, Pendeta Benny Hinn, ya, dia dari golongan karismatik, dia diwawancarai. Dalam wawancaranya dia mengucapkan kata maaf karena dia telah mengajarkan teologi kemakmuran. Ya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pendeta Benny Hinn ini baik, karena dia berusaha untuk meluruskan apa yang sudah salah, ya, yang dilakukan oleh Benny Hinn. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau saya perhatikan, ya, banyak anak-anak Tuhan memang tidak sepaham atau menolak teologi kemakmuran. Namun, kalau kita perhatikan dalam zaman modern ini, Bapak Ibu Saudara, fenomena gereja-gereja raksasa itu bisa membuat kita, anak-anak Tuhan itu, tidak fokus lagi kepada keselamatan jiwa, tetapi kepada duniawi. Nah, itu perlu untuk kita waspadai. Saya katakan fenomena gereja-gereja raksasa di mana orang itu datang, ya, bisa ribuan orang, saudara. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang kita lihat itu apa sih sebetulnya? Yang kita lihat itu kemewahan duniawi, ya, sebetulnya ya, kalau dengan teknologinya yang luar biasa, dengan waduh, apakah nggak boleh kita orang Kristen? Boleh Bapak Ibu Saudara. Memang Tuhan mau kita menaklukkan dunia ini melalui teknologi ini. Namun saya hendak tekankan di sini, jangan sampai hati kita itu terjebak pada fenomena kemewahan duniawinya itu. Sehingga kita berpikir bahwa orang yang dikenan oleh Tuhan itu adalah orang yang secara duniawi itu berkelimpahan, penuh dengan glamor. Jangan sampai itu kemudian menjadi tujuan dari iman kita. Nah, heran Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang berkata, Pak Robi, dulu dia itu rajin ke gereja loh. Dulu dia itu ikut doa pagi juga, doa malam juga. Sekarang itu justru pindah imannya. Saya ditunjukkan orangnya itu. Saudara, karena apa? Ketika dia ikut doa pagi, ketika dia ikut doa malam, fokus dia itu bukan keselamatan jiwa di dalam Kristus Yesus, tapi kemuliaan duniawi. Hal-hal kemuliaan duniawi. Sehingga nggak heran ketika Tuhan memurnikan dia, tidak lagi mengizinkan dia, sedikit mengurangi, saya katakan ya, kemuliaan duniawi, langsung kecewa dan meninggalkan imannya. Dan akhirnya apa? Turut kepada iblis. Jika kamu menyembah aku akan kasih lo semua kemewahan duniawi ini. Akhirnya imannya ikutlah meninggalkan Tuhan. Saudara, janganlah sampai itu terjadi kepada kita. Biarkanlah tujuan iman kita tetap fokus, yaitu keselamatan jiwa kita di dalam Kristus Yesus.
Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ini yang penting. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 tadi, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ketika kita seperti Tuhan Yesus dan kita berkata tidak kepada iblis, tidak iblis, aku tidak akan terjebak dengan kemewahan duniawi ini. Kira-kira pedih tidak hati kita ini, saudara? Pedih. Tapi firman Tuhan berkata, bergembira kamu. Sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, terkadang Tuhan itu izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Tuhan izinkan dihancur leburkan. Bukan berarti Tuhan itu jahat kepada kita. Tetapi Tuhan mau mengembalikan fokus kita itu bukan kepada duniawi ini, tapi fokus kita itu kepada keselamatan jiwa kita di dalam Kristus Yesus. Ada orang Bangka, asli Bangka, saudara, asli Pangkal Pinang, yang beberapa waktu yang lalu muncul di berita dan sampai hari ini masih hangat-hangatnya. Siapa itu Bapak Ibu Saudara? Kira-kira yang Tuhan izinkan mengalami goncangan secara kemuliaan duniawi. Kira-kira siapa Bapak Ibu Saudara yang saya maksudkan? Sandra Dewi. Saudara, kalau kita baca ya yang dialami Sandra Dewi ini tentunya membuat syok. Tentunya Sandra Dewi juga dan kita orang-orang percaya juga. Karena Sandra Dewi ini lahir dari keluarga Katolik yang cukup ketat. Orangnya juga nggak macem-macem, saudara. Orangnya baik-baik aja, betul nggak? Ya kan? Nggak neko-neko. Waktu SMP, SMA, istri saya berkata, ya orangnya biasa-biasa saja, nggak macam-macam. Ya. Karena iman dia, saudara, dia berani berkata tidak terhadap mantan pacarnya dulu. Sekarang dapat jodoh luar biasa. Ya. Bagi di kalangan orang Katolik, ya saudara, khususnya di Bangka, kehidupan Sandra Dewi ini memberikan inspirasi bagi mereka. Tapi uniknya, saudara, Tuhan izinkan. Betul gak? Kalau kita jadi dia, syok gak, saudara? Syok gak, saudara? Syok, saudara. Tuhan izinkan. Kalau saudara baca berita ya, ini salah satu berita. Sandra Dewi syok hadapi proses pemiskinan Kejagung sita 5 rumah mewah Harvey Moise. Saudara, ini cukup mengerikan juga. Padahal kalau kita lihat, saudara, apa sih salahnya dia? Dosanya dia apa sih? Kejahatan yang dia lakukan, apa dia menipu tetangganya? Apa dia pernah melukai hati gurunya? Saya kira enggak juga, saudara. Tapi saya kira, saudara, karena Tuhan mengasihi dia, saya kira ya, Tuhan sedang mendidik hambanya ini. Kamu jangan fokus kepada yang fana. Kamu lihat yang ke depan. Saudara, apa yang dialami oleh Sandra Dewi ini mungkin juga kita alami. Mungkin dalam kondisi yang berbeda. Mungkin bukan harta, tapi mungkin berkaitan dengan kemuliaan kita. Mungkin juga bukan harta,
mungkin juga berkaitan dengan tahta kita ataupun kemuliaan kita. Rasanya Tuhan itu hancurin gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, Tuhan itu sedang mendidik kita. Untuk kita itu bukan fokus kepada dunia, tapi kita fokus kepada kumpulkanlah bagimu harta di surga. Keselamatan jiwa kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di antara kita, Pak Robi doaku kok tidak dijawab-jawab, ya karirku ya kok seperti ini terus ya. Saudara, mungkin Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Ingat, fokusmu itu bukan dunia, fokusmu itu kerajaan surga. Ingat. Dan jika di antara kita hari ini merasa waktu kita bisnis, juga mungkin kita banyak kehilangan. Di kampung saya, kota Kediri, itu waktu ini ya, tahun itu banyak kenalan saya itu habis uangnya, saudara. Berkaitan dengan main saham, terus itu investasi bodong, sampai 500 juta, sampai 1 M. Bayangkan saudara, hilang lenyap, tidak bisa balik lagi kayak gitu. Itu ada salah satu ibu yang saya kenal. Tapi saya perhatikan ibu ini, dia tetap tegar dan dia tetap setia kepada Tuhan. Dia habis uangnya di investasi bodong. Tapi saya perhatikan dia tetap rajin ke gereja, dia tetap melayani. Pada waktu saya beberapa waktu lalu ke Jawa Timur, saya ketemu dia, saya ngobrol sama dia. Dia masih bisa mengucap syukur, walaupun tidak balik, saudara. Saya kira hal-hal itu bisa Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, supaya fokus kita itu kepada kerajaan surga. Jangan sampai, saudara, kejadian kita seperti contoh yang berikut ini, saudara. Dia lahir dari keluarga Katolik yang ketat, saudara. Bahkan masuk sekolah SMP, SMA di asrama Katolik lagi. Imannya dididik iman Kristen oleh keluarganya yang cukup ketat. Namun beberapa waktu yang lalu, orang yang saya bilang ini, saudara, dia berkata seperti ini dalam konsernya yang besar. Saya tidak butuh doa apapun. Saya akan pergi ke neraka. Saudara tahu siapa ini? Oh, enggak mengikutin ya? Ini adalah ucapan dari Lady Gaga. Beberapa waktu yang lalu, bulan Juni-Juli, selama 18 hari kalau nggak salah, dia konser besar-besaran di Las Vegas, saudara. Dalam salah satu konsernya, dia berkata, saya tidak butuh doa siapapun. Wow, ini membuat heboh penggemarnya. Saya akan pergi ke neraka. Saudara, berapa Grammy Award dia dapatkan? Kalau nggak salah 8 atau 9. Berapa banyak penghargaan, kemuliaan dunia ini dia dapatkan, saudara. Dia hanya menjual imannya demi yang fana. Saudara, sedih ya sebetulnya mendengarkan kisah Lady Gaga ini, saudara. Tapi biarkanlah Bapak Ibu Saudara itu tidak terjadi kepada kita. Coba sekarang kita buka di dalam Mazmur 92 ayat 8. Mazmur 92 ayat 8.
Kalau kita sudah dapat, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama ya. Mazmur 92 ayat 8. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama. Kalau seandainya Lady Gaga tidak mengalami kesusahan, kita nggak usah iri hati. Ya, saudara, kalau seandainya kita melihat kemuliaannya semakin besar, ucapannya semakin jahat kepada Tuhan, kita nggak usah iri hati. Tuhan sudah berkata, kalau kita dapat dunia ini menyembah iblis seperti itu, kita pasti akan dimusnahkan pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita diperhadapkan kepada dua contoh. Yang pertama, Sandra Dewi. Yang kedua, Lady Gaga. Kira-kira saudara, kalau memilih jalan hidup, mau milih jalan hidup seperti siapa? Lady Gaga ini nggak ngalami kesusahan, saudara. Ya, saudara ingat iman kita di dalam Yesus Kristus. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Semua kita di dalam Kristus Yesus sudah diselamatkan. Amin. Ya. Mari kita belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kalau Tuhan percayakan hari ini biasa saja, terima kasih Tuhan. Jiwaku sudah diselamatkan. Kalau hari ini kita dipercaya kelimpahan, Tuhan juga bicara kelimpahan loh. Ya, kita katakan Tuhan, aku bersyukur. Tapi yang terpenting, aku bersyukur. Jiwaku ini sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita dipercayakan juga zone bisnis kita. Seperti Sandra Dewi. Memang tidak mudah saudara. Tapi itu firman Tuhan tadi berkata, bergembiralah. Sekarang. Karena duka cita yang kamu alami ini gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kamu terima kelak. Gak bisa dibandingkan. Ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Setiap kita itu punya salib. Pak Ruby dia enak, dia gini. Oh, kamu nggak tahu, dia juga punya salib. Kalau kamu benar-benar melihat kehidupannya, mungkin saja kamu bisa berkata, oh, aku mending jadi diriku sendiri ya, daripada jadi dia. Semua kita itu punya salib. Itu sudah Alkitab berkata. Dan kita harus memikul salib kita. Dan mengikut amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Engkau mengajar kami untuk kami tetap fokus kepada keselamatan jiwa di dalam Kristus Yesus. Jika selama ini fokus kami beralih kepada kemuliaan dunia ini, ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk kami bisa kembali kepadamu. Dan tolonglah kami untuk bisa bersyukur dengan apa yang Engkau telah percayakan kepada kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan biarkan iman kami bertumbuh. Berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.